Saudara ahli, bagaimana menentukan secara forensik bahwa korban ini kondisi korban ini tidak makan? Bagaimana menentukan secara forensik? Secara umum untuk orang yang meninggal ya, secara umum ini seorang anak ada yang namanya gambaran pola tubuh kembang. Pola tubuh kembang itu dilihat dari berat badan dan tinggi badan. Nah selain itu kita lihat secara keseluruhan yaitu kurus apa sedang atau gemuk seperti itu. Kalau gemuk jelas bukan kondisi. Kalau dia kurusnya itu lihat normal apa enggak. Nah itu ada tabelnya, kita masukin tabel berat badan dan tinggi badan. Dan satu lagi ada yang namanya tabel BMI basal mass index itu kita tahu dia kurus apa enggak. Tapi ya pada orang yang hidup misalnya ada satu kriteria lain yang dianggap sebagai salah diukur lingkaran atas. Lingkaran atas itu yang di bawah 14 cm itu dianggapnya kurang gizi. Tetapi kurang gizinya itu kita cuma bisa bilang itu hasil akhir. Kita tidak tahu itu apa sebabnya ya. Mungkin dia mampunya kurang. Apa sebabnya tidak tahu. Tapi itu patokannya itu banyak berapa. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kalau yang kita periksa bukan orang hidup, sudah jenazah. Nah itu masalah. Kalau dia sudah busuk, dia mengalami mumifikasi, misalnya contoh busuk. Kalau busuk itu dia akan berubah sebagai misalnya menjadi air, menjadi cairan merah-merah gitu. Maka berat badannya akan berkurang. Kemudian kalau dia mengalami mumifikasi misalnya karena panas, itu airnya menguap sehingga orang yang misalnya berat 30 kilo itu bisa jadi 15 kilo karena airnya menguap. Itu juga berubah. Orang yang mengalami adiposer misalnya, adiposer itu atau lilin maya itu dia bisa berkurang juga karena sebagian cairannya, lemaknya itu meluas dan keluar dari badannya sehingga kita tidak bisa punya patokan yang jelas untuk maya-maya dan juga seperti itu. Tidak ada patokan yang jelas. Lanjutkan ya. Tadi saudara lihat mengenai gizi susah diukur untuk mayat yang sudah mengalami penyaluran. Tapi sebelumnya ada patokan lingkaran 14 cm. Kalau setelah penyambungannya aja. Ini supaya kalau habis saya dengar tadi masalah gigi. Ini kan gizi ya. Kurang gizi oleh ahli diterangkan tadi bisa ditentukan tetapi penyebabnya tidak. Iya. Supaya jangan apa dong? Iya. Nah, supaya jangan lama nanti kemudian itu juga susah dideteksi apabila sudah apa kan itu ya sudah busuk apa sih apa kamu tanyakan Iya. Tadi salah satu indikasinya kata ahli kan lingkaran kurang dari 14 cm untuk yang kurang gizi. Kalau setelah penyambungan ada penyusutan. Nah, kalau mayat yang sudah penyambungan 3 minggu, lingkaran namanya di atas 14 cm, apa masih bisa dibilang kurang gizi? Ini kalau untuk kurang gizi sih barangkali itu nggak indikasi ya, tetapi saya bilang itu mestinya itu juga berbaris dari satu kriteria segala macam mesinnya tinggi badannya berapa segala. Jadi kalau saya bilang sih barangkali dari situ kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa sih dari Sedikit lagi dari saya. Saudara kan alat forensik di sidang ini juga pernah dengar alat forensik. Sebenarnya yang berkompeten untuk menilai oral hygiene dokter forensik atau dokter gigi? Kalau di satu daerah yang adanya dokter forensik doang, dokter itu sebagai dokter tanda petik ya dokter yang pernah belajar di university dia kompeten. Karena ini saya waktu pendidikan saya waktu saya tinggal saya belajar kedokteran jadi ilmu kedokteran gigi. Belajar, saya juga belajar yang gigi untuk apa? Dia nanti di daerah dari dokter gigi saya fungsinya untuk itu seperti itu. Tapi kalau tidak kompetensi, ya yang paling kompeten kan dokter gigi karena mereka belajar 5 tahun, sedangkan saya sebagai dokter saya cuma belajar 1 bulan. Jadi kalau dia bilang mau menilai orang lain itu yang berkompeten kan dokter gigi, tapi mana kalau dokter gigi tidak ada, dokter pun kompeten, walaupun kompetennya kurang kompeten. Nah, ini kalau pendapat dokter forensik dengan dokter gigi berbeda tentang oral hygiene seseorang,
Yang mana yang lebih layak digunakan? Dokter gigi atau dokter forensik? Ya dokter gigi jelas. Dokter gigi. Dilanjutkan. Lanjutkan dulu. Saudara ahli ya, saya tanya pertanyaan saya. Saudara ahli, apakah faktor genetik orang tua bisa berpengaruh pada anak? Misalnya, kedua orang tuanya lulus, apakah bisa berpengaruh pada anak juga? Anak menjadi lulus juga. Mau dijelaskan secara ahli? Ahli itu kita ngomong mengenai yang namanya bentuk badan atau habitus. Habitus dalam ilmu kedokteran dipengaruhi oleh dua, pertama dari genetik, yang kedua itu dipengaruhi oleh lingkungan. Genetik itu artinya seorang bapak yang kurus-kurus itu ya, itu cenderung menghasilkan anak yang kurus. Itu faktor, itu namanya genetik. Yang kedua, tapi kalau anak tersebut dikasih makan yang banyak, dikasih gizi yang banyak, dia juga bisa gemuk. Nah, perannya berapa? Genetik perannya 40%, sedangkan lingkungan itu perannya 60%. Jadi kalau misalnya contoh gampang aja, kalau kita lihat aja ke sekitar kita, kalau kita lihat bapaknya gemuk, anaknya gemuk, mau pantas karena memang bapaknya gemuk gitu. Tapi walaupun itu bisa juga dilawan dengan gizi yang baik. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak ada satu kepastian atau inovasi, tapi secara umum kita bisa katakan bahwa yang kita lihat dari habitus seseorang atau bentuk badan seseorang itu ada gabungan dari genetik 40% dan lingkungan, yaitu pola makan itu 60%. Baik, cukup ya saya.